Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Retnani, NPM 1911040182 dari kelas H, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, pada hari Selasa 2 Juni 2020. Di video ini, saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Spanyol, masa dinasti Ilkhaniyah, dan masa dinasti Timuriyah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan Islam di Spanyol atau Andalusia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu seorang khalifah dari Bani Umayyah. Dalam proses penaklukannya, terdapat 3 pahlawan yang paling berjasa, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Nah, Tariq bin Malik ini adalah bertugas sebagai penyelidik, Tariq bin Ziyad seorang panglima perang besar, dan Musa bin Nusair adalah seorang khalifah Afrika Utara. Dan Afrika Utara itu merupakan bagian dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Penguasa Islam di Spanyol ada 11 daulah, mulai dari Amir-Amir Bani Umayyah sampai Bani Ahmar. Masa kekuasaan Islam di Spanyol atau Andalusia berlangsung selama 7 abad yang dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Adapun kemajuan Islam di Spanyol ada dalam berbagai bidang, seperti contohnya bidang intelektual yang ditandai dengan majunya filsafat, sains, bahasa, dan sastra. Kemudian dalam bidang agama yang ditandai dengan majunya tafsir dan fikih, serta dalam bidang arsitektur yang ditandai dengan dibangunnya 491 masjid, 900 taman, dan lain-lain. Adapun kemunduran Islam Spanyol disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekspansi. Ketidakstabilan politik seperti contohnya adanya konflik Islam dengan Kristen, kemudian ideologi yang kurang kokoh, serta peralihan kekuasaan yang tidak stabil. Adapun ekspansi disebabkan oleh serangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh peradaban Spanyol bagi dunia Eropa. Adapun pengaruhnya yang pertama yaitu berkembangnya pemikiran Abu Rushd tentang melepaskan belenggu taklid, kebebasan berpikir, dan mengutamakan sunatullah. Yang kedua, munculnya gerakan Averroisme. Yang ketiga, penerjemahan karya ilmiah di Toledo. Dan yang keempat, menuai simpati kaum muda Eropa untuk belajar atau menuntut ilmu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang dinasti Ilkhaniyah. Bangsa Mongol berasal dari daerah Mongolia. Dari bangsa Mongol inilah ada pemimpin yang bernama Hulagu Khan yang pada tahun 1258 Masehi menaklukkan Daulah Abbasiyah dengan 200.000 pasukannya. Dari sinilah dinasti Ilkhan berdiri di Persia. Hulagu Khan beragama Syamanisme dan wafat pada tahun 1265 Masehi. Penguasa yang terkenal yaitu Hulagu Khan, Mahmud Hasan, Muhammad Ka-ul-Jaitu. Adapun kemajuan dinasti Ilkhaniyah yaitu yang pertama mendirikan observatorium, yang kedua mengembangkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan seperti contohnya seni, sains, dan sastra, dan yang ketiga mendirikan kota Raja Sultaniyah. Adapun kemunduran dinasti Ilkhaniyah disebabkan oleh adanya kelaparan yang melanda, kemudian invasi Timur Leng, dan perebutan kekuasaan di dalam pemerintahannya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang dinasti Timuriyah. Timuriyah berdiri akibat berhasilnya Timur Leng menginvasi banyak daerah dan mengalahkan dinasti Ilkhan ataupun dinasti yang lainnya. Timur Leng lahir di Uzbekistan pada tanggal 8 April 1336 Masehi dan wafat pada tahun 1404 Masehi. Dinasti ini berdiri di India Timur atau Transylvania. Adapun kemajuannya,
Seperti contohnya pada masa Timur Leng dapat menginvasi banyak daerah seperti Kota Jateng, Khawarizm, Eropa, dan lain-lain. Pada masa kepemimpinan Syahrukh, kemajuannya dapat mengembalikan kewibawaan dinasti Timuria dan dapat memajukan ilmu pengetahuan. Adapun kemunduran dinasti Timuria disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan, kemudian adanya korupsi dan disintegrasi. Berikutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yang pertama, Islam berhasil menduduki Spanyol pada zaman Khalifah Al-Walid. Adapun kemajuannya pada bidang intelektual, agama, dan arsitektur. Kemundurannya karena ketidakstabilan politik dan invasi. Kesimpulan yang kedua, peradaban Islam Spanyol ternyata dapat mempengaruhi Eropa. Yang ketiga, dinasti Ilkhaniyah didirikan oleh Hulagukan dan banyak memiliki kemajuan. Adapun runtuhnya karena invasi Timur Leng. Dan yang keempat, dinasti Timuria didirikan oleh Timur Leng dan memiliki banyak kemajuan. Kemundurannya karena disintegrasi. Adapun manfaat dari materi yang saya bawakan yaitu dapat menambah wawasan keislaman dan dapat memetik hal-hal positif dan menghindari hal-hal negatifnya. Sekian video ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.